Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi alat-alat optik. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas materi alat-alat optik sampai pada materi mata dan kacamata. Kemudian di video kali ini saya akan lanjutkan pada materi loop, mikroskop, dan teropong. Nah, ini khusus untuk pembahasan materinya aja. Sementara untuk pembahasan soalnya, adik-adik silakan lihat di pembahasan soal LKS Intan Pariwara untuk yang bab alat optik uji kompetensi 2. Nah, di sana sudah lengkap semua materi yang berkaitan dengan alat-alat optik. Kemudian sebelum kita lanjut ke pembahasan soal ini, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas saja. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas adalah materi mengenai loop. Jadi, loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang berupa lensa cembung dan digunakan untuk melihat benda yang kecil. Nah, biasanya loop ini digunakan oleh para detektif ya. Kalau seandainya di film-film, itu biasanya suka dipakai sama detektif. Contohnya seperti Detektif Conan. Jadi, benda yang dipegang oleh Detektif Conan yang di tangannya, yang bentuknya bulat seperti kaca ya, kemudian ada tangkainya, itu adalah loop. Nah, jadi buat adik-adik yang nggak tahu seperti apa loop, coba ingat-ingat lagi benda yang dipegang oleh Detektif Conan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian untuk melihat benda dengan menggunakan loop, kita bisa menggunakan mata dengan berakomodasi maksimum ataupun mata yang tak berakomodasi. Nah, untuk mata berakomodasi maksimum, maksudnya adalah di sini kita mengkondisikan mata untuk benar-benar melihat benda dengan jelas sehingga benar-benar fokus gitu ya. Dan biasanya hal ini terjadi pada saat kita melihat benda yang posisinya itu dekat. Sehingga untuk jarak bayangannya itu adalah negatif titik dekat mata atau negatif dari punktum proksimum. Nah, perlu diketahui bahwasanya untuk nilai titik dekat mata itu adalah 25 cm. Sehingga S-aksennya adalah negatif 25 cm. Kemudian, untuk menghitung perbesaran bayangan yang dihasilkan dari loop, yang dilihat dengan mata berakomodasi maksimum adalah M sama dengan Sn dibagi F plus 1. Nah, untuk keterangannya nanti akan ada di slide terakhir ya. Kita lanjut untuk kondisi mata tak berakomodasi atau mata berakomodasi minimum. Nah, untuk kondisi mata seperti ini, kita tuh melihat benda dengan kondisi mata yang rileks, sehingga mata itu bentuknya lebih pipih ya. Nah, sehingga untuk jarak bayangannya itu berada pada negatif titik jauh mata atau negatif punktum remotum. Dimana seperti yang kita ketahui bahwasanya titik jauh mata itu jatuh pada titik tak hingga, sehingga S-aksennya adalah negatif tak hingga. Kemudian untuk menghitung perbesarannya pada kondisi mata tak berakomodasi, itu digunakan rumus M sama dengan Sn dibagi F. Jadi persamaannya hampir mirip ya untuk kondisi mata berakomodasi maksimum. Hanya saja perbedaannya adalah pada mata berakomodasi maksimum dia ada plus satunya. Sementara untuk kondisi mata tak berakomodasi dia tanpa plus 1. Oke, kita lanjut pada mata berakomodasi pada jarak X. Nah, jadi di sebelumnya itu kita berakomodasinya pada titik dekat mata. Kalau yang terakhir ini dia berakomodasinya pada jarak X. Jadi, untuk menghitung perbesarannya, kita menggunakan persamaan M sama dengan Sn dibagi F ditambah Sn dibagi X. Di mana X itu adalah jarak akomodasi mata tersebut. Nah, perlu diketahui bahwasanya untuk mata berakomodasi pada jarak X, rentang perbesarannya itu dia berada di antara perbesaran mata tak berakomodasi dan mata berakomodasi maksimum. Nah, artinya nanti kalau seandainya perbesaran mata tak berakomodasi misalnya 3, kemudian mata berakomodasi perbesarannya 5, berarti untuk mata akomodasi pada jarak X perbesarannya berarti 4 ya. Intinya dia tidak bisa lebih kecil dari 3 atau lebih besar dari 5. Oke, kita lanjut ke mikroskop. Nah, jadi mikroskop itu adalah suatu alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang berukurannya itu sangat kecil.
Nah, biasanya mikroskop ini dia digunakan untuk melihat jaringan tumbuhan maupun jaringan hewan. Nah, jadi kalau adik-adik belajar biologi, biasanya kan ada praktikum untuk melihat jaringan tumbuhan, misalnya seperti jaringan bawang gitu ya, atau jaringan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Nah, alat yang digunakan untuk melihat jaringan tersebut itu disebut dengan mikroskop. Nah, kemudian mikroskop itu dia memiliki dua lensa ya. Ada lensa objektif dan juga ada lensa okuler. Nah, lensa okuler itu adalah lensa yang posisinya itu dekat dengan mata. Dan biasanya dia itu posisinya berada di atas. Kalau misalnya digambarkan ya, lebih kurangnya ini kan ada seperti meja objeknya. Kemudian ini ada bagian apa ya? Gimana ya gambarnya? Lebih kurang gini lah ya. Nah, lensa yang berada di sebelah atas atau dekat dengan mata itu disebut dengan lensa okuler. Sementara untuk lensa yang berada dekat dengan benda itu disebut dengan lensa objektif. Nah, jadi perlu dipahami ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke mata berakomodasi maksimum. Nah, jadi mikroskop seperti lup juga ya, dia bisa melihat dengan mata, bisa dilihat maksudnya dengan kondisi mata berakomodasi maksimum maupun dengan kondisi mata tanpa berakomodasi. Nah, untuk kondisi mata berakomodasi maksimum, jarak bayangan okuler yaitu adalah negatif PP. Nah, jadi OK itu dia menunjukkan lensa okuler. Nanti kalau seandainya dia ada OB, berarti dia menyatakan lensa objektif. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menghitung fokus dari objektifnya, kita menggunakan persamaan 1/SOB ditambah 1/S-aksen OB. Sementara untuk fokus okulernya 1/FOK sama dengan 1/SOK ditambah 1/S-aksen OK. Kemudian untuk menghitung panjang tabung mikroskopnya, kita gunakan persamaan S-aksen OB ditambah SOK. Nah, untuk panjang tabung mikroskopnya sendiri, itu ada yang lambangnya menggunakan D, ada juga yang menggunakan L. Jadi kalau adik-adik di bukunya L ya silakan aja boleh tulis L ya, juga boleh pakai D sama aja. Kemudian untuk menghitung perbesaran pada mikroskop dengan kondisi mata berakomodasi maksimum, kita menggunakan persamaan M sama dengan S aksen OB dibagi SOB dikali PP dibagi FOK plus 1. Kemudian kita masuk pada kondisi mata tak berakomodasi. Nah, untuk kondisi mata seperti ini ya, S aksen OK-nya itu adalah tak hingga, kemudian FOK-nya sama dengan SOK. Kita lanjut pada 1/FOB dan 1/FOK-nya. Nah, untuk menghitung FOB dan FOK, ini persamaannya sama persis ya, pada kondisi mata berakomodasi maksimum. Kemudian, untuk menghitung panjang tabungnya, kita menggunakan persamaan S aksen OB ditambah dengan FOK. Dan perbesarannya adalah S aksen OB dibagi SOB dikali PP dibagi FOK. Jadi persamaannya benar-benar mirip ya. Dia cuman bedanya yang di sini aja ya, ada SOK dengan FOK. Kemudian yang ini kalau mata berakomodasi maksimum, kita pakai plus 1. Kalau tanpa akomodasi berarti dia tanpa plus 1. Yang selanjutnya adalah mata akomodasi tertentu. Nah, untuk mata dengan kondisi yang seperti ini, jarak bayangan okulernya tidak sama dengan tak hingga, kemudian juga tidak sama dengan negatif PP. Jadi berarti rentangnya di antara kedua itu ya. Nah, kemudian untuk menghitung panjang tabung mikroskopnya, kita gunakan persamaan S aksen OB ditambah SOK. Kemudian perbesarannya kita gunakan persamaan M sama dengan S aksen OB dibagi SOB dikali PP dibagi FOK ditambah PP dibagi S aksen OK. Kemudian ini adalah keterangannya, silakan adik-adik baca dan dipahami. Oke, kita lanjut ke bagian yang terakhir yaitu alat optik yang teropong. Nah, jadi teropong atau teleskop itu adalah suatu alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh agar tampak lebih dekat dan lebih jelas. Kemudian untuk jenis dari teropong itu ada dua. Yang pertama adalah teropong bias dan yang kedua adalah teropong pantul. Nah, teropong bias itu adalah teropong yang terdiri atas beberapa lensa. Nah, contohnya adalah teropong bintang, teropong bumi, teropong prisma, dan teropong panggung. Nah, yang akan kita bahas itu adalah teropong bumi.
Nah, teropong bumi itu dia bisa dilihat dengan mata tak berakomodasi. Nah, untuk kondisi mata tak berakomodasi, untuk menghitung D-nya, kita gunakan persamaan FOB ditambah 4FP ditambah FOK, di mana FP itu adalah titik fokus pembalik ya, atau jarak api pembalik. Kemudian untuk perbesarannya sendiri, kita gunakan persamaan M sama dengan FOB dibagi dengan FOK. Kemudian untuk mata berakomodasi maksimum, untuk D-nya di sini hampir sama ya dengan persamaan untuk mata tak berakomodasi. Yang membedakan hanya di ujungnya aja nih. Kalau yang mata tak berakomodasi gunakan FOK, untuk mata berakomodasi maksimum kita menggunakan SOK. Kemudian untuk perbesarannya, ini panjang banget ya rumusnya, M sama dengan FOB dibagi SOK, atau M sama dengan FOB dibagi FOK dikali SN, ditambah FOK dibagi dengan SN. Kemudian yang selanjutnya adalah teropong Galileo. Teropong Galileo ini adalah termasuk ke dalam teropong panggung ya, di mana dia terdiri atas susunan lensa cembung dan lensa cekung. Nah, kemudian untuk menghitung panjang teropong panggung, kita menggunakan persamaan D sama dengan FOB dikurang dengan FOK. Atau boleh juga D sama dengan FOB ditambah FOK, dengan catatan nilai dari FOK-nya itu adalah bernilai negatif. Kemudian untuk menghitung perbesarannya, kita gunakan persamaan M sama dengan FOB dibagi FOK. Oke, sekian video pada kali ini. Semoga adik-adik semuanya paham. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.